Shalom saudara, sukacita bagi saya bisa menjumpai saudara kembali melalui tayangan video ini. Saya percaya bahwa Tuhan kita baik dan Ia menjadi pemelihara kita yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan kita dengan judul Melawan Iblis dan Membuat Iblis Lari, mari kita memperhatikan kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-10. Dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas Alkitab atau kitab suci yang kita miliki. Karena melalui kitab suci ini kita dapat menemukan jalan dan cara untuk menjawab setiap pergumulan dalam kehidupan kita masing-masing. Alkitab telah menjelaskan kepada kita bahwa iblis itu ada dan ia adalah musuh kita. Apa yang iblis kehendaki juga telah Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis adalah penipu sejak awalnya. Iblis tidak pernah memberikan kebaikan yang sesungguhnya kepada manusia. Jika kelihatannya ada, maka itu semua adalah tipuannya. Karena tujuan pekerjaan iblis adalah untuk membinasakan manusia. Disadari atau tidak disadari, manusia telah terperangkap dengan jerat iblis, membuat manusia hidup dalam kegelapan, kutuk, dan penderitaan. Mereka yang terbelenggu, mereka ingin sekali bebas, namun mereka tidak mampu, mereka takut dan mereka buta, saudara. Apa saja buah pekerjaan iblis? Segala kejahatan, sakit penyakit, ketakutan dan depresi, penyembahan berhala, kutuk dan penderitaan, kedendaman dan kepahitan hati, perpecahan, peperangan, tipu daya, serta ambisi dan pemberontakan. Namun sebagai umat tebusan Kristus, kebenaran Allah telah dinyatakan kepada kita bahwa melalui karya Kristus, maka kuasa iblis dikalahkan. Iblis akan memenuhi takdirnya yang telah ada sejak awal, yaitu bahwa ia akan dibinasakan. Kini kita harus memahami dan percaya bahwa iblis adalah musuh yang sudah terkalahkan. Dalam kitab Injil diceritakan bagaimana berkali-kali Tuhan Yesus menghardik iblis dan melepaskan belenggunya terhadap banyak orang, saudara. Bahkan kuasa yang sama juga dialami oleh murid-murid Kristus ketika mereka melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, dengan demikian kuasa dan otoritas yang sama juga Tuhan berikan kepada kita. Kita pun dapat melawan dan menghardik iblis dari kehidupan kita, khususnya di kehidupan kita masing-masing, sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan menemukan jalan dan cara untuk melawan iblis dan membuat iblis lari dari hadapan kita semua. Yaitu, yang pertama, mendekat kepada Allah. Kita tidak bisa atau tidak mungkin hidup jauh dari Tuhan, saudara. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan mati dan binasa. Jauh dari Tuhan adalah gambaran kehidupan yang tidak percaya dan tidak mempercayakan segala aspek kehidupan kita kepada Kristus. Jauh dari Tuhan itu adalah gambaran kehidupan yang tidak mengenal kebenaran, yang memerdekakan kita dari segala belenggu kegelapan yang menakutkan. Menjauh dari Allah berarti menjauh dari kehidupan dan keselamatan, serta melangkah semakin dekat menuju pada kebinasaan kekal. Dan sebaliknya, mendekat kepada Allah adalah keputusan awal yang merupakan pintu masuk pada kelepasan, kemenangan, ketenangan, kesembuhan, sukacita, damai sejahtera, kebijaksanaan, dan kepastian kehidupan yang kekal. Mendekat kepada Allah adalah membuka hati dan hidup agar Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, tinggal serta berdaulat penuh atas kehidupan kita, baik kini dan selamanya. Mendekat kepada Allah adalah sebuah proklamasi, sebuah pembuktian posisi bahwa saat ini kita ada di pihak Allah dan Allah ada di pihak kita, agar digenapi kebenaran yang berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang kedua, tahirkan tangan yang berdosa. Tahirkan tangan yang berdosa adalah gambaran kehidupan yang menolak perbuatan-perbuatan menyimpang terhadap kebenaran, kesucian, dan kebaikan. Juga menolak perbuatan-perbuatan hawa nafsu kedagingan seperti perzinahan, perseteruan, sengketa, amarah, kedendaman, pencurian, kemabukan, percideraan, pesta pora, bahkan praktek-praktek penyembahan berhala, kuasa kegelapan, perdukunan, serta berbagai-bagai penyesatan.
Mulailah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, saudara, sebagai buah hikmat dan pengenalan akan Allah. Buah perbuatan-perbuatan baik seperti mengampuni, bersaksi, memberitakan Injil, dan tindakan-tindakan yang menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga, sucikan hati. Menyucikan hati ini sama dengan menyucikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Untuk menyucikan hati diperlukan kesungguhan hati dan disiplin dari diri kita untuk menjadi murid Tuhan, yaitu untuk selalu bergaul dengan firman Allah yang kita sebut dengan kitab suci. Menyucikan hati juga berarti selalu menguji hati kita di hadapan Tuhan, agar menghasilkan kemurnian nurani dan iman yang teguh. Kitab suci tidak henti-hentinya menasihatkan kita, saudara, untuk selalu merenungkan firman Allah setiap saat di dalam kehidupan kita. Yang keempat, menyesal dan bertobat. Menyesal dan bertobat adalah tindakan untuk selalu mengingat betapa menderitanya kita ketika kita hidup dalam belenggu dan ikatan iblis. Menyesal dan bertobat membuat kita memiliki ketekunan dan keteguhan iman untuk tidak mau lagi jatuh dalam dosa, kejahatan, dan kemalangan. Menyesal dan bertobat juga merupakan tindakan untuk menghadirkan tembok perlindungan bagi kehidupan kita, saudara. Yang kelima, tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan akhirnya, tunduk dan taat kepada Allah merupakan tujuan dari kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa iblis telah berhasil membuat manusia tidak tunduk dan taat kepada Allah, seperti yang telah terjadi pada peristiwa di Taman Eden. Tunduk dan taat kepada Tuhan adalah kunci utama untuk mengalahkan iblis dan menghancurkan seluruh pekerjaannya yang gelap di dalam kehidupan ini. Tunduk dan taat membuat kita hidup merdeka, saudara. Hidup bersuka cita, hidup berkemenangan, dan hidup memuliakan Allah. Jadi jika saudara bertanya di manakah iblis berada, maka jawabannya adalah iblis ada di bawah kaki orang percaya. Kitab Roma 16 ayat 20 yang mengatakannya. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.